Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang metode grafik. Nah, di sini menyelesaikan masalah program linier dengan metode grafik itu berarti menggambar pembatasnya atau kendalanya sebagai grafik dalam ruang dimensi 2. Nah, jika model matematikanya memuat 2 variabel atau dalam ruang berdimensi 3 jika model matematikanya itu memuat 3 variabel. Nah, di sini ada beberapa istilah yang dipakai dalam menyelesaikan program linier. Yang pertama adalah himpunan titik-titik yang memenuhi pembatas, ya, disebut sebagai himpunan penyelesaian visible atau daerah yang visible. Bisa juga disebut sebagai daerah layak. Nah, kemudian penyelesaian visible itu disebut juga sebagai penyelesaian yang layak. Kemudian yang kedua, penyelesaian optimal atau PO adalah penyelesaian visible yang memberikan nilai fungsi tujuan mencapai nilai optimal. Nah, nilai optimal itu bisa nilai maksimum, bisa nilai minimum. Nah, kemudian di sini ada teorema, ya, yang mana sebagai dasar nanti untuk kita dalam mengerjakan program linier dengan metode grafik. Nah, yang pertama, jika ada solusi pada program linier yang terbatas, maka itu terjadi di salah satu titik-titik pojoknya. Jadi di salah satu titik pojok daerah visibelnya. Kemudian yang kedua, jika daerah yang visible itu tidak dibatasi, maka nilai maksimum untuk fungsi tujuan itu tidak ada. Nah, yang ketiga, jika daerah yang visible itu tidak dibatasi dan fungsi tujuan itu hanya memiliki koefisien positif, maka yang ada itu adalah nilai minimum. Nah, di sini ada beberapa langkah dalam menyelesaikan program linier. Yang pertama, jika masalah itu masih berupa permasalahan real, maka harus diubah dulu menjadi model matematikanya, yang mana di sini sudah dibahas pada materi sebelumnya. Nah, nanti yang akan didefinisikan yang pertama adalah fungsi tujuan, kemudian kendala, sama ada syarat ikatan non-negatif. Kemudian yang kedua, kendala yang ada itu digambar. Nah, sehingga nanti kita akan memperoleh daerah visible atau daerah yang memenuhi kendala atau daerah yang layak atau bisa juga daerah penyelesaian. Nah, yang mana titik-titik sudutnya itu diketahui dengan jelas. Kemudian yang ketiga, nilai fungsi sasaran atau fungsi tujuannya itu dihitung di setiap titik sudutnya. Nah, yang keempat, dipilih nilai yang sesuai dengan fungsi tujuannya. Kalau ingin memaksimalkan berarti dipilih nilai yang terbesar, sebaliknya jika ingin diminimumkan berarti dipilih nilai terkecil. Kemudian yang kelima, menyusun simpulan yang mana akan dikembalikan dengan permasalahan realnya. Nah, contoh satu ini, di sini fungsi tujuannya itu adalah Z sama dengan 8000X ditambah 6000Y. Di mana kendalanya adalah 4X plus 4Y kurang dari sama dengan 100 dan X plus Y kurang dari sama dengan 25. Nah, langkah yang pertama kita akan menggambar yang mana di sini kita cari titik-titik pada masing-masing kendala ini. Nah, kendalanya kita buat menjadi suatu persamaan garis. Jadi di sini 4X plus 4Y kurang dari sama dengan 25 dirubah jadi 4X plus 4Y sama dengan 100 atau disederhanakan jadi X plus Y sama dengan 25. Nah, kemudian diperoleh, di sini kita buat tabel untuk memperoleh titiknya. Nah, sama yang satunya adalah 3X plus 2Y sama dengan 60. Kita buat tabel, diperoleh titiknya. Nah, maka kalau sudah, bisa kita gambar pada diagram Kartesius. Nah, di sini gambarnya seperti ini. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah daerah yang tidak memenuhi itu yang kita arsir.
sedangkan yang memenuhi itu yang daerah bersihnya. Nah, jadi yang pertama kita akan membuat tadi garis yang pertama yaitu X plus Y sama dengan 25. Nah, berarti yang ini ya. Kita tentukan titiknya yaitu ini 25,0 dan 0,25. Nah, jadi garisnya yang ini. Garisnya itu perlu dinamai supaya nanti saudara tidak mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi ya. Nah, di sini nanti dia kurang dari, maka kurang dari harusnya daerahnya yang sini. Nah, yang kita arsir yang bukan daerahnya berarti yang bagian atas ini. Begitu juga sebaliknya yang satu 3X plus 2Y ya. Garisnya ini kan kurang dari sama dengan, maka harusnya daerahnya yang sebelah sini yang kita arsir yang bukan daerahnya. Sama di sini ada syarat nah ini harusnya soalnya kurang ya. Di sini juga ada syarat non negatifnya. Nah, maka X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, X lebih dari sama dengan 0 itu kan harusnya yang kanan. Maka yang kita arsir yang kiri. Kemudian Y-nya lebih dari sama dengan 0 itu harusnya yang bawah. Yang atas yang kita arsir yang bawah. Nah, maka penyelesaiannya ini adalah daerah bersih. Ini namanya daerah visible. Ya, atau daerah penyelesaian. Di mana daerah penyelesaian ini punya titik pojok. Ya, di sini ada titik O, titik A, titik C, dan titik B. Nah, titik O jelas 0,0, titik A 20,0, titik C itu adalah pertemuan antara garis 3X plus 2Y sama dengan 60 dan X plus Y sama dengan 25. Maka C ini bisa diperoleh dari hasil eliminasi. Kemudian titik B-nya itu jelas sudah ada yaitu memotong sumbu Y di sini dia adalah 0,25. Nah, maka langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai maksimumnya dengan mensubstitusikan titik-titik pojok tersebut di fungsi tujuan. Nah, di sini ada 4 titik tadi, titik pojok. Maka setelah dihitung nilai Z-nya yang terbesar yaitu di titik C sebesar 170.000. Nah, maka ini adalah nilai maksimumnya. Nah, maka dari sini kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa perusahaan itu akan mencapai nilai maksimum pada saat memproduksi 10 buah rak buku dan 15 buah rak meja, yang mana laba maksimumnya adalah 170.000.